Selamat datang di channel Wetana Rotama. Sebelumnya Om Swastiastu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber energi alternatif dan manfaatnya. Nah, sebelumnya saya jelaskan istilah alternatif merujuk pada suatu teknologi. Selain teknologi yang digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi, sumber daya energi yang utama di Indonesia contohnya berasal dari fosil, seperti batu bara, minyak bumi, gas yang saat ini memiliki jumlah terbatas. Nah, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi ya? Yuk kita pelajari lebih jauh. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini dimanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi itu tidak akan pernah habis di alam ini ya. Nah, langsung saja kita bahas mengenai energi alternatif. Yang pertama yaitu energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah bisa dijumpai di atap-atap rumah. Contohnya itu panel surya ya, misalnya di rumah sakit dan hotel-hotel. Nah, berbeda dengan sumber alam seperti batu bara dan minyak yang diperkirakan dapat habis, tenaga matahari terbilang tidak bisa habis. Sudah lama matahari digunakan sebagai sumber utama penghasil energi di bumi. Umum dikenal dengan tenaga surya, macam energi ini digunakan manusia untuk menghasilkan listrik. Di samping tenaga-tenaga lainnya seperti air, angin, uap, dan juga nuklir, matahari bisa menghasilkan listrik. Seperti itu. Yang selanjutnya angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Angin merupakan macam-macam sumber energi berikutnya. Angin merupakan salah satu macam sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan sedang dikembangkan di beberapa negara. Indonesia memiliki potensi energi baru atau terbarukan (EBT) ya, yang sangat besar, diantaranya energi angin dan panas bumi. Namun saat ini pemanfaatannya belum maksimal, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Pada gambar bisa dilihat sebuah bendungan air pada ketinggian yang bisa menjatuhkan air di bawahnya ya. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang sangat deras karena terlalu tinggi bendungannya.
Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik kincir air ya, seperti itu. Sehingga dari air yang dibendung itu dijatuhkan kemudian memutar kincir air dan akan menghasilkan listrik. Air dalam bandungan tersebut kemudian digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju turbin. Makin banyak air yang mengalir pada turbin, energi yang dihasilkan akan makin besar. Jadi energi jenis tersebut sangat bergantung pada pasokan air yang ada pada bendungan. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi di saat ini. Nah, pada gambar di samping merupakan contoh sumber energi panas bumi. Nah, nomor 6 yaitu macam sumber energi alternatif dari gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Pada gambar di samping itu merupakan gelombang air laut atau ombak ya. Energi gelombang merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya memasang tidak merusak lingkungan. Tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu juga, kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendalanya. Seperti itu ya. Pemerintah di Indonesia mulai menaruh perhatian untuk memanfaatkan laut sebagai sumber energi. Hal itu tertuang dalam peta potensi energi laut tahun 2014, itu ya, yang telah diluncurkan. Proyek pemanfaatan energi laut tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional yang telah disetujui oleh anggota DPR menjadi PP atau peraturan pemerintah. Kebijakan ini mengakomodir pengembangan energi laut melalui pilot percontohan atau peluncuran energi nasional. Nah, yang keenam yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Gitu ya. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang dapat dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metanol yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Nah, pada gambar di bawah bisa dilihat itu contoh proses daripada bahan bakar bio dari kotoran hewan, kemudian diproduksi di biogas generator, seperti itu ya. Nah, sekian pembahasan dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian.
Kejarlah ilmu sampai akhir hayat karena ilmu pengetahuan itu kekal. Jangan lupa di like dan dibagikan kepada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan mengenai video-video saya, silakan ketik di kolom komentar. Saya akan pasti membalasnya seperti itu ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.